saling menghargai, yang tujuan akhirnya kesatuan bangsa ini, kejayaan bangsa ini tetap terjaga, ya. Jadi itu yang kami harapkan dari seminar ini. Jadi marilah kita belajar tentang moderasi beragama dengan pakar yang telah bersedia untuk share ilmu, sehingga kesatuan bangsa ini tetap terjaga tanpa harus menghilangkan nilai-nilai agama kita. Ini ya yang kita perlu perjuangkan. Nah, untuk mengawali acara seminar ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya berharap peserta seminar bisa benar-benar memanfaatkan kesempatan langka ini, ya, benar-benar bisa mendapat ilmu, bisa membahas bagaimana kita agama dengan lebih dengan disentuh untuk menjaga kesatuan bangsa dan negara ini. Ya. Mungkin itu harapan saya. Saya berharap banyak diskusi, banyak berinteraksi antar sesama peserta sehingga membawa hasil yang maksimal. Lagi terima kasih pada Bapak Robi Sugara yang telah berkenan dengan narasumber. Terima kasih Bu Dina yang telah menyelenggarakan acara ini dengan kuasa. Terima kasih semua. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Biar kita tambah Selanjutnya. Halo. 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 Terima kasih Bu Ani. Halo. 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 Ya, ya Bu Ani. Iya Bu Ani. Bisa dengar suara saya? Bisa. Bisa. Ya. Ya. Sudah, terima kasih Bu Saya Ani. kembalikan ke moderator ya. Iya Bu. Dia sampaikan terdengar. Sangat jelas Bu. Ya. Terima kasih Bu Ani. Mas. Terima kasih atas Halo. paparan materinya Bu Ya. dan pembukaannya. Selanjutnya saya akan membacakan CV narasumber. Daftar riwayat hidup, identitas diri, nama Robi Sugara MSc, tempat tanggal lahir 12 Desember 1980, kebangsaan Indonesia, alamat Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia, status menikah, agama Islam, telepon 6281 290 000545, email robisugara@uinjakarta.ac.id. Pekerjaan, dosen pada jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Sosial dan Politik Ilmu Pengetahuan, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Kedua, pendiri dan Direktur Eksekutif Indonesia Muslim Crisis Center. Yang ketiga, konsultan di bidang keamanan nasional, terorisme atau pertahanan negara. Ketiga, peserta terbaik pada pendidikan instruktur nasional moderasi beragama untuk dosen PTIN se-Indonesia diadakan oleh Kemenak RI 27-31 Desember 2019. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Robi Sugara MSc untuk menyampaikan materi, waktu, dan tempat. Saya persilahkan. Baik, terima kasih
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mengundang saya untuk acara ini. Yang saya hormati Bu Dekan, Ibu Dr. Ani Ismayawati, kemudian juga yang sudah membuka acara ini, kemudian Ketua Prodi, sahabat saya, Ibu Lina Kusidayati. Saya dikeroyok satu orang oleh perempuan ya di sini. Salut, saya kira dekannya perempuan, kemudian ketua prodinya juga perempuan. Kedengaran suara saya ya? Sangat jelas, Pak. Suara saya kedengaran kah? Jelas, Pak. Jelas ya. Oke. Jelas, Pak, jelas. Sekarang presentasinya sudah muncul atau belum? Slide-nya? Screen-nya belum terlihat. Belum terlihat ya. Aku keluar. Jelas, Pak. Kayaknya udah. Sudah. Kelihatan, Pak. Udah kelihatan. Udah bisa dimulai ya berarti ya. Bentar. Ya, Pak. Baik. Dalam acara ini untuk KKN, biasanya ada namanya ya. KKN ini KKN apa namanya? Ika itu apa? Posko 118, Pak. Itu nama itunya. Biasanya juga dikasih beberapa nama untuk yang KKN ya. Saya senang sekali karena kalian ya mungkin ini ada yang sangat berbeda dengan KKN sebelumnya di masa COVID-19 ini ya. Dimana saya kira ini tantangan terberatnya yang seharusnya KKN adalah sebagai sebuah implementasi yang langsung turun ke lapangan, melihat kondisi di masyarakat yang menjadi bagian tugas salah satu untuk pengabdian kita sebagai akademisi terhadap masyarakat. Mudah-mudahan teman-teman terus diberikan wabah saat ini semakin hari saya kira jumlahnya semakin meningkat. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WA saya karena di sininya siapa tahu ketemu jodoh di ininya. Itu betul atau enggak katanya. Tapi mungkin ini sebagai daya tarik saja ya acara ini. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa, saya di sini akan menyampaikan tentang atau sharing atau diskusi tentang menakar moderasi beragama di kampus. Sederhananya mungkin bahwa kita akan berdiskusi tentang bagaimana sih moderasi beragama di kampus. Seperti apa sih sebenarnya moderasi beragama di kampus? Atau apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama? Ada 4 outline yang ingin saya sampaikan di diskusi kali ini. Yang pertama adalah apa itu moderasi beragama. Yang kedua, moderasi beragama sebagai sebuah kebijakan. Yang ketiga, moderasi beragama di kampus. Yang keempat, terakhir adalah tantangan moderasi beragama ke depan. Kemudian, apa itu moderasi beragama? Moderasi asal kata dari kata moderation, itu berasal dari bahasa Inggris, yang artinya sikap sedang, tidak berlebih-lebihan. Dalam istilah bahasa Arab, moderasi kerap disandingkan dengan kata wasat atau i'tidal, yang berarti tengah atau moderat
dan dalam perkembangannya dikenal kata wasatiyah. Nah, wasatiyah sendiri seperti yang saya kutip misalkan dalam strategi al-wasatiyah yang dikeluarkan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Kuwait, mengatakan bahwa wasatiyah adalah sebagai sebuah metode berpikir, berinteraksi, dan berperilaku yang didasari atas sikap tawazun atau seimbang dalam menyikapi dua keadaan perilaku yang dimungkinkan untuk dianalisis dan dibandingkan, sehingga dapat ditemukan sikap yang sesuai dengan kondisi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama dan tradisi masyarakat. Nah, kita juga sering mendengar ya, ada salah satu organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, selalu paling sering mengatakan atau paling sering menggunakan kata wasatiyah di dalam banyak ceramahnya. NU juga mengklaim bahwa dirinya adalah kelompok organisasi Islam yang moderat, yang selalu misalkan berada di tengah. Nah, oleh karena itu, agama dalam kata sederhana yang paling sederhana sekali dari banyak saya kira definisi, baik yang cenderung positif atau cenderung negatif dalam memandang agama. Jadi agama berarti tidak pergi tetap di tempat turun-menurun. Beragama, kata agama kemudian menjadi beragama, berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Sederhananya, secara sederhana saya kira moderasi beragama adalah agama yang moderat. Agama yang saya kira berada di tengah. Kemudian selalu mengambil tengah-tengah dan tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu, atau pemikirannya juga tidak berlebihan. Kemudian moderasi beragama menurut Kementerian Agama, saya merujuk ke Kementerian Agama karena ini adalah bagian dari produk kebijakan pemerintah dalam Kementerian Agama. Nanti saya akan sampaikan bentuk kebijakannya. Karena itu saya mengutip moderasi beragama versi Kementerian Agama. Di antara saya kira perdebatan tentang definisi dan implementasi, kemudian output dari moderasi beragama, saya kira banyak juga ditemukan oleh banyak tokoh yang sekarang saya kira sudah tersedia di banyak sosial media, khususnya saya kira di YouTube. Moderasi beragama, ini saya mengutip Pak Lukman Hakim Saifuddin, ini diungkapkan dalam rapat kerja nasional Kementerian Agama 4 Januari 2019. Pak Lukman ini adalah mantan Menteri Agama sebelumnya ya, sebelum yang sekarang. Jadi ini juga moderasi beragama adalah bagian dari hasil masa kepemimpinan dia, yang menurut dia adalah sebuah proses panjang, kemudian dia mencantumkan judulnya menjadi kata moderasi beragama. Yang menurut dia secara sederhana dia mengatakan bahwa moderasi beragama itu adalah cara pandang yang tidak ekstrim tekstualis, tidak juga terlalu mendewakan akal semata. Bagi mahasiswa IAIN, UIN, saya kira ini sangat sering sekali dijumpai bagaimana misalkan cara pandang atau cara berpikir yang tidak ekstrim tekstualis itu. Jadi tidak melulu bahwa agama itu tidak melulu tekstual saja. Jadi bahwa itu penting kita merujuk teks-teks kitab suci yang ada, tetapi juga tidak serta-merta misalkan pengertiannya, pemahamannya itu berdasarkan hanya tekstual saja. Kemudian tidak juga terlalu mendewakan akal semata. Nah, biasanya itu tidak ekstrim, sederhananya itu disebut sebagai kelompok-kelompok ekstremis, kelompok-kelompok yang ekstrim yang menggunakan kekerasan, atau kelompok-kelompok teroris yang juga kadang sering dalam bahasa intelijen disebut sebagai ekstrim kanan. Nah, tidak juga terlalu mendewakan akal semata. Ini para mazhab kontekstual yang semua segala sesuatu adalah harus melihat konteksnya, yang mendewakan konteks, yang juga cenderung misalkan disebut sebagai kelompok ini dalam versi buku Kementerian Agama tentang moderasi beragama, atau misalkan orang-orang yang mendukung tentang toh
beberapa orang atau tokoh yang mendukung tentang konsep moderasi beragama, ini disebut sebagai kelompok-kelompok liberal. Jadi moderasi beragama itu dalam pemahaman Kementerian Agama adalah mereka yang bukan kelompok ekstrim, yang melihat agama itu tekstual, jadi kalau tidak sesuai dengan teksnya itu maka keluar dari agama. Kemudian juga yang sangat liberal, di mana bawah otak menjadi sumber pemikiran dari cara pandang dan agama, teks-teks kadang sering sekali dikesampingkan. Jadi sebenarnya berada di tengah, atau bahasa lainnya mungkin juga kadang-kadang oposit terhadap kelompok ekstrim dan kelompok-kelompok liberal. Kemudian yang tercantum, ini juga ada bukunya ya, saya kira bisa di-download di Google. Ini tersedia dengan berbagai macam. Saya ngambil yang paling sederhana, itu yang ada tanya jawab moderasi beragama. Saya ambil dari situ, dalam buku itu mengatakan moderasi beragama berarti cara beragama jalan tengah, sesuai pengertian moderasi tadi. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan saat menjalani ajaran agamanya. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Nah, jadi moderat itu di tengah. Kita juga sederhananya sering mendengar kata moderator. Nah, moderator itu orang-orang yang dipercaya sebagai orang moderator itu adalah orang yang paham perdebatan di antara yang sedang dilakukan, dan dia harus proporsional dan berada di tengah dalam memanage persoalan-persoalan. Jadi seorang moderator itu pasti harus pinter ya. Bukan berarti karena sekedar nggak ada moderatornya, tapi seorang moderator itu dia harus bisa menangkap kira-kira persoalan-persoalan yang sedang dibahas ya. Nah, itu juga moderator juga, kata itu sebenarnya juga menandakan bahwa seseorang yang berada di situ itu adalah orang yang berada di jalur tengah. Dia kemudian bisa memposisikan posisinya antara dua hal yang berseberangan. Nah, ini juga saya kira panjang asal-usulnya kenapa misalkan moderasi beragama dipilih menjadi sebuah kebijakan di Kementerian Agama ya. Selain juga sebenarnya mengambil dari hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi di negara ini, itu kemudian digunakan istilah lain, produk lain. Saya ingatkan bahwa moderasi beragama ini bukan hanya berbicara soal Islam, tetapi juga berbicara agama-agama lain yang juga memiliki persamaan-persamaan di antara agama-agama, juga memiliki jalan tengah, jalan moderat. Kalau kita baca misalkan secara utuh dari pemaparan Pak Lukman Hakim, bahwa moderasi beragama itu adalah jalan damai, jalan tengah, jalan damai, yang kemudian agama itu adalah cara-cara yang santun, dan hasilnya ini menurut Kementerian Agama masih bahwa outputnya biasanya orang-orang yang memiliki sikap moderasi beragama itu biasanya kelihatan dari sikapnya yang toleran. Juga bukan perkara gampang ya, ada perdebatan. Toleran itu sebenarnya sederhananya adalah menghargai perbedaan. Di banyak kajian misalkan, kalau saya sehari-hari sebenarnya bergelut tentang kajian teroris dalam mendampingi para mantan teroris, bahwa kebencian itu juga sumber awal, kebencian, toleransi, intoleransi adalah sumber awal dari orang-orang. Jadi orang-orang yang pelaku teroris itu sudah bisa dipastikan bahwa dia tidak toleran, memiliki sikap yang intoleran. Meskipun sebenarnya orang-orang yang teroris yang ekstrim kekerasan ya, ekstremis yang berbasis kekerasan, itu sudah bisa dipastikan bahwa dia memiliki sikap intoleran. Tetapi juga kita katakan bahwa tidak semua orang-orang yang memiliki sikap yang intoleran itu berujung pada ekstremisme berbasis kekerasan atau terorisme. Nah, di sini saya kira Kementerian Agama, saya melihat bahwa perlu ada sebuah kebijakan untuk mengantisipasi
agar warga negara, orang-orang Indonesia, apalagi anak-anak muda. Kenapa? Karena orang-orang yang kemudian terlibat pada kelompok-kelompok ekstrim itu mayoritas adalah anak-anak muda. Ini masa-masa yang sekarang teman-teman mahasiswa yang lagi KKN, itu masa-masa galau. Ada dua usia yang saya kumpulkan bagaimana misalkan anak-anak muda itu sangat rentan terhadap ideologi ekstrim. Saya agak melebar dulu. Yang pertama mereka yang baru lulus SMA. Nah, yang kedua adalah mereka yang di kuliahnya di tingkat akhir, di masa-masa KKN atau sedang menuju penulisan skripsi. Kenapa misalkan di saat lulus SMA? Karena dia ada dua pilihan yang harus dia tentukan. Pertama adalah dia melanjutkan studinya ke jenjang berikutnya, yakni kuliah, atau dia mencari pekerjaan. Kuliah bagi orang-orang yang memiliki uang cukup itu bukan menjadi persoalan. Tapi bagi orang-orang yang memiliki uang seadanya atau serba kecukupan itu menjadi persoalan. Sehingga dia harus memilih bekerja. Kemudian bekerja juga bukan menjadi persoalan yang mudah. Apalagi misalkan di masa COVID ini. Mencari pekerjaan bukan persoalan yang mudah. Nah, pada akhirnya dia menemukan konten-konten kekerasan, konten-konten yang dinarasikan sebagai konten membela agama. Nah, itu kemudian dia ikut gabung ke situ dan menjadi pilihan-pilihan yang pilihan pendek. Ketika dia gabung dengan kelompok-kelompok ekstrim, kemudian dia rela mau melakukan aksi-aksi kekerasan, apalagi sampai melakukan bom bunuh diri, maka dia kemudian menjadi jalan pendek di tengah misalkan kehidupan nyatanya misalkan kurang begitu menarik atau misalkan terlalu sulit dilakukan. Nah, ini saya melebar dulu sedikit tentang kelompok-kelompok ekstrim. Kemudian selanjutnya saya akan berbicara tentang moderasi beragama sebagai sebuah kebijakan. Saya kira di Fakultas Syariah sudah sangat umum ya, bahwa segala sesuatu kita lihat bahwa ini ada regulasinya nggak? Ini ada aturannya nggak? Ini ada undang-undangnya atau tidak? Nah, saya ingin mengatakan bahwa moderasi beragama ini adalah sesuatu yang legal. Sesuatu yang menjadi sebuah kebijakan pemerintah. Dalam hal ini lead sektornya adalah Kementerian Agama. Dan dalam hal ini saya mengapresiasi bahwa menurut saya ini termasuk kebijakan dari pemerintah yang kalau dikaji misalkan dalam analisis sebuah kebijakan publik, ini cukup menarik, cukup bagus kebijakannya karena sangat kontekstual. Di tengah-tengah misalkan kita memiliki tadi Bu Dekan sudah bicara soal krisis kebangsaan kita. Di tengah-tengah itu kemudian Kementerian Agama menghadirkan sebuah produk yang tentu sebuah kebijakan publik di negara ini harus juga mengayomi berbagai unsur, tidak hanya satu unsur agama saja, tetapi berbagai agama juga harus diwadahi. Ini menjadi jalan tengah yang menarik, judul yang menarik untuk melestarikan misalkan keberagaman yang ada di antara kita. Di tengah-tengah misalkan masuknya kelompok-kelompok gerakan transnasional yang sedikit mengganggu kira-kira kebangsaan di negara ini. Saya ingin mengatakan bahwa dalam sebuah kebijakan, moderasi beragama ini sudah diputuskan dalam rencana strategis Kementerian Agama untuk periode 2020 sampai 2024 dan keputusan Dirjen Pendidikan Agama Islam khusus untuk yang Islam. Karena kita menyasar di sini ke kampus-kampus Islam. Ini harus punya nih, bahwa ketika kita melakukan atau kajian tentang moderasi beragama, ini adalah salah satu produk regulasinya yang kita katakan bahwa ini dinyatakan sebagai sebuah kebijakan. Kemudian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN periode 2020 sampai 2024. Di situ juga jelas disebutkan
bahwa moderasi beragama, ini saya kutip dari Bappenas, moderasi beragama sebagai salah satu arah kebijakan program nasional revolusi mental dan pembangunan kebudayaan merupakan fondasi cara pandang, sikap, dan praktek beragama jalan tengah guna terwujudnya masyarakat Indonesia yang berbudi luhur, berjati diri, bergotong royong, bertoleran, dan sejahtera. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah orang Indonesia sebelumnya tidak memiliki sikap yang berbudi luhur, berjati diri, bergotong royong, bertoleran, dan sejahtera? Memiliki sebenarnya. Nah, ini sebenarnya hanya menguatkan produk baru yang sebenarnya dikemas secara menarik dalam konteks zaman yang sekarang. Nah, jadi hanya menguatkan. Kenapa misalkan bisa sangat gampang disosialisasikan? Karena sebenarnya pada intinya kita sudah memiliki sikap-sikap seperti itu dan harus terus dikuatkan. Saya kira di sini saya melihat bahwa negara, pemerintah hadir dalam menyelesaikan sebagian persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Kemudian ada peraturan Menteri Agama pengaruh utamaan moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Ini sebenarnya belum diimplementasikan, ini masih OTW. Jadi masih pembahasan sejak 2018 saya lihat, tapi belum disahkan ya. Jadi kalau ini disahkan mungkin akan terlihat bahwa implementasinya di perguruan-perguruan yang terkait dengan pendidikan Islamnya. Itu bisa terlihat tadi karena masih OTT, tetapi juga secara ini sebenarnya sudah sangat kuat sekali regulasi-regulasi tentang moderasi beragama. Juga Kementerian Agama menerbitkan buku putih moderasi beragama, itu bisa di-download di Google, saya kira tersedia, atau juga bisa minta langsung ke Kementerian Agama tentang buku putih moderasi beragama. Bahwa kemudian memunculkan perdebatan, saya kira juga di negara demokrasi ini tidak ada sebuah kebijakan yang kemudian bisa diterima 100% oleh publik, oleh masyarakatnya. Selalu ada penolakan-penolakan. Tetapi penolakan-penolakan itu saya kira sebaiknya disikapi bukan sesuatu yang kemudian itu membenci pemerintah. Itu oposisi keras terhadap pemerintah. Tetapi untuk dijadikan sebagai perbaikan-perbaikan ke depan. Karena ada beberapa yang saya kira masih terus termasuk saya kira yang masih dibahas adalah tentang peraturan Menteri Agama dalam pengaruh utamaan moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Jadi nanti akan saya kira diimplementasikan ke bidang-bidang yang lainnya terkait dengan moderasi beragama. Nah, itu terkait dengan moderasi beragama sebagai sebuah kebijakan. Kemudian, apa kata yang sepadan dengan moderasi beragama? Moderasi beragama itu saya tadi katakan hanya sebagai sebuah produk. Produknya yang sebenarnya sudah ada kemudian dikemas oleh Kementerian Agama sebaik mungkin sehingga menjadi sebuah padanan yang menarik, orang pahami bahwa itu komponenannya dan masuk pada bukan hanya satu agama saja tetapi agama-agama yang lainnya. Nah, kemudian padanan yang sama juga ini dalam kebijakan yang lain yang mirip itu ada kata deradikalisasi dan kontraradikalisme. Bahkan dalam banyak diskusi itu justru moderasi beragama itu lebih positif katanya, istilahnya lebih positif ketimbang deradikalisasi dan kontraradikalisme. Deradikalisasi itu terlalu keras. Mereka menyebut sebagai hard approach. Jadi pendekatannya terlalu keras. Jadi orang-orang yang radikal itu juga termnya udah negatif, kemudian diradikalisasi seperti yang dipaksakan. Nah, moderasi beragama itu disebut sebagai sangat lembut untuk istilah-istilah yang digunakan. Kemudian toleransi, dan juga kurang mirip sama, meskipun juga ada yang mengatakan bahwa toleransi adalah output dari moderasi beragama, sikap moderasi beragama. Orang-orang yang sudah
memiliki sikap moderasi beragama, moderat, itu sikap selanjutnya adalah pasti memiliki sikap yang toleran. Pancasila itu juga bagian saya kira tidak terlepas dari penerjemahan dari apa yang kita yakini tentang ideologi bangsa ini yang terjemahkan lewat Pancasila. Islam Nusantara, itu juga sering juga disebut bahwa moderasi beragama itu juga mirip dengan apa yang diungkapkan oleh kelompok NU misalkan tentang Islam Nusantara. Islam moderat juga istilah lainnya kadang dikenal sebagai Islam moderat. Islam berkemajuan itu juga sering juga mengatakan, ada yang mengatakan bahwa kurang lebih tatanan konsepnya mirip. Islam wasatiyah, Islam tengah. Nah, ini yang sebenarnya juga di dalam khasanah keislaman literatur yang klasik memang tidak dikenal tentang moderasi beragama. Yang ada yang literatur kita adalah Islam wasatiyah. Jadi ketika ada imam besar Al-Azhar datang ke sini, mereka selalu menyebutnya adalah Islam wasatiyah. Jadi jarang misalkan tentang moderat Islam, meskipun juga ada di dalam bahasa Arabnya tentang moderation. Kemudian moderasi beragama di kampus. Nah, ini kita mulai masuk ke moderasi beragama di kampus. Tadi saya mengatakan secara regulasi yang lebih spesifik bahwa peraturan Menteri Agama tentang pengharusutamaan moderasi beragama di pendidikan Islam itu masih on the way. Jadi masih di. Tetapi ada beberapa acuan-acuan lainnya yang itu bisa diterjemahkan. Kenapa? Karena ini masuk pada rencana strategi Kementerian Agama. Yang kedua adalah masuk pada RPJMN. Jadi tanpa harus ada PMA sebenarnya sudah bisa diimplementasikan di beberapa kampus, khususnya adalah kampus yang di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, secara garis besar saya kira yang paling menonjol di antara moderasi beragama di kampus adalah pertama adalah menangkal ekstremisme kekerasan atau ideologi kelompok yang berseberangan dengan ideologi bangsa kita. Jadi mereka biasanya paling sederhana itu ideologi-ideologi yang anti Pancasila. Kemudian yang kedua adalah menangkal liberalisme. Yang tadi saya awal disebutkan bahwa liberalisme kadang-kadang menjadi sebuah binary opposition antara kelompok ekstremisme dan kelompok liberalisme. Sebagian meyakini bahwa hadirnya ekstremisme itu karena ada gelombang kehadiran liberalisme. Nah, liberalisme juga hadir itu kemudian karena ada kehadiran ekstremisme kekerasan. Saya ingin menyampaikan yang lebih sederhana dan konkret bagaimana misalkan ada beberapa yang juga saya kira sudah diimplementasikan oleh Kementerian Agama tentang moderasi beragama, dan ini cukup diapresiasi oleh kementerian yang lain, saya kira juga BNPT. Bagaimana misalkan Kementerian Agama menjadi lead sektor untuk men-screening pegawai-pegawainya, men-screening calon-calon ASN, baik itu yang sebagai dosen, kemudian guru, ataupun sebagai pegawai, itu men-screening mereka satu-satu untuk kemudian bagaimana komitmen atau misalkan wawasan tentang moderasi beragamanya. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya itu kan orang masuk kepada pegawai pemerintah, ini kan sebelumnya juga ramai, banyak saya kira survei bahwa ASN terpapar radikalisme. ASN misalkan menyetujui atau misalkan bersama dengan ideologi-ideologi yang berseberangan dengan ideologi bangsa kita. Nah, lewat moderasi beragama ini, Kementerian Agama berhasil saya kira men-screening beberapa orang-orang yang dia seleksi masuk ke Kementerian Agama, baik itu menjadi dosen, guru, ataupun misalkan pegawai. Nah, ini dengan regulasi ini bisa dilakukan. Saya kira termasuk di kampus, meskipun sebenarnya ada yang kontroversi juga ya. Misalkan contoh yang paling sederhana adalah cadar
diidentikan dengan kelompok ekstremis kekerasan. Saya ingin mengatakan bahwa memang pelaku-pelaku kelompok ekstremisme kekerasan itu rata-rata kebanyakan adalah pasangannya, keluarganya yang perempuan itu mengenakan cadar. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa tidak semua dan banyak jumlahnya orang-orang yang mengenakan cadar itu bukan adalah mereka setuju dengan aksi-aksi kekerasan. Nah, persoalannya adalah apakah cadar itu kemudian ditolak oleh kampus? Karena misalkan ada banyak hal, saya kira dari dosen-dosen juga tidak bisa melihat wajahnya bagaimana ketika misalkan ujian akhir semesternya, apakah dia betul atau tidak. Ada beberapa kasus misalkan ternyata itu bukan perempuan. Ada banyak hal ya yang saya kira itu bisa menjadi bahan diskusi. Ini yang paling beratnya. Apakah ini juga menjadi implementasi dari sebuah kebijakan moderasi beragama? Nah, itu yang menangkal ekstremisme bisa misalnya, karena saya kira banyak penelitian tentang bagaimana misalkan paham-paham ekstremisme itu masuk ke lembaga sebuah pendidikan. Pertama adalah, ini hasil riset dari Ma'arif lewat jaringan alumni. Jadi alumni-alumni yang sudah bercokol itu kemudian mempengaruhi mahasiswa yang sekolah di situ, kemudian dia membentuk sebuah organisasi. Yang berikutnya adalah mereka masuk kepada guru-gurunya, mempengaruhi pada guru, dosen, itu dipengaruhi narasi-narasi ekstremisme itu, yang pada akhirnya ketika dia menguasai dosen dan gurunya atau pegawainya, itu kemudian terimplementasikan dalam sebuah kebijakan. Banyak saya kira kasus-kasus yang lebih sederhana ya yang bisa kita temukan terkait misalkan persoalan-persoalan yang itu kemudian memunculkan yang disebut sebagai sikap-sikap yang intoleran. Nah, kemudian yang menangkal liberalisme. Nah, ini juga menjadi perhatian khusus, meskipun tidak secara spesifik bahwa kita tahu bahwa liberalisme juga menjadi perdebatan sangat serius ketika di eranya Pak SBY ya. Itu sampai-sampai saya kira Majelis Ulama Indonesia mencantumkan liberalisme sebagai sebuah aliran sesat, dan itu merusak kira-kira tatanan keagamaan. Dan sering juga misalkan liberalisme itu meskipun sekarang sudah tidak eksis lagi, itu direpresentasikan oleh kelompok jaringan Islam liberal. Meskipun sekarang sudah tidak eksis lagi. Yang itu merusak terlalu berlebihan saya kira dalam cara pandang ini. Ini yang saya kira yang moderasi agama di kampus, implementasinya saya kira produknya masih berjalan, masih terus proses di ininya. Beberapa saya kira lewat ini kampus berinisiasi lewat regulasi-regulasi yang ada, membuat rumah moderasi di kampusnya masing-masing. Mereka mendidik sebelum misalkan menunggu peraturan menteri tadi pengarus utama moderasi beragama, mendidik men-share terkait misalkan dosen-dosen yang bagaimana itu diintegrasikan dalam implementasi pengajaran. Kemudian terakhir dari paparan saya, tantangan moderasi beragama ke depan bagaimana? Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Bukan berarti saya tadi mengatakan bahwa sebuah kebijakan di negara-negara demokrasi itu tidak ada yang kebijakannya itu diterima 100% oleh publik atau masyarakat. Selalu ada kontroversinya. Bahkan saya kira ada yang menyebutkan mendapat dukungan 50% lebih dari satu aja, itu sudah sangat bagus sekali dalam negara demokrasi. Saya ingin mengatakan ke depan bahwa tantangannya adalah, ini khusus misalkan di kelompok Islam sendiri, karena saya belum begitu banyak mengkaji, hanya baru membaca beberapa artikel terkait moderasi beragama di agama-agama yang lainnya. Karena Kementerian Agama lewat Balitbangnya sudah menerbitkan buku juga sebenarnya, moderasi beragama yang terjadi di agama-agama yang lainnya selain Islam.
Nah, saya ingin tantangan moderasi beragama ini di kalangan kita, di kalangan Islam sendiri. Yang pertama adalah moderasi beragama tidak memiliki padanan langsung dalam Al-Quran dan hadis. Jadi tidak ada memang kan, mana nih kita lihat ayatnya, ada nggak kata moderasi beragama? Kan nggak ada, karena ini bahasa Indonesia, apalagi mix antara bahasa Indonesia dan serapan dari bahasa Inggris. Nah, bagi orang-orang yang tekstual, bagi orang-orang yang saya kira sedang bergerak di wilayah kembali ke Al-Quran dan Sunnah, gerakan-gerakannya, hal-hal semacam ini tidak akan digunakan. Kenapa? Karena lebih baik bagi mereka adalah ngapain kira-kira menggunakan istilah, meskipun itu baik, tetapi tidak ada padanannya di dalam Al-Quran dan hadis. Lebih baik menggunakan istilah-istilah yang sudah ada, ngapain harus beli produk yang lain. Kan pahalanya sudah jelas. Nah, ini juga sudah bermunculan saya kira di beberapa kelompok yang mengatakan bahwa moderasi beragama tidak memiliki padanan langsung dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian, moderasi beragama dituduh sebagai bagian dari Islam Nusantara. Karena mungkin yang banyak berbicara moderasi beragama, yang kemudian dukungan-dukungannya juga adalah kelompok-kelompok yang juga menyuarakan Islam Nusantara. Dan lanjutan menurut, karena bagi mereka Islam Nusantara itu disebut sebagai jaringan Islam Nusantara. Orang-orang yang tidak setuju yang saya sebut mereka yang disingkat sebagai jaringan Islam Nusantara. Nah, ini lanjutan dari jaringan Islam liberal menurut mereka. Kelompok yang tidak setuju dengan istilah moderasi beragama. Jadi jaringan Islam liberal tidak eksis, bubar, kemudian dia masuk ke beberapa kebijakan-kebijakan atau beberapa produk-produk yang dikeluarkan oleh kelompok. Kemudian ada kelompok-kelompok yang juga mengatakan itu justru sebagai hati-hati dengan paham moderasi beragama. Kenapa? Karena moderasi beragama itu efeknya adalah karena membicara semua agama pada akhirnya menyimpulkan bahwa moderasi beragama menilai semua agama sama. Karena ini sangat fundamental sekali ya perdebatan-perdebatan ini, apalagi di kalangan Islam sendiri, yang juga tercantum di dalam kitab sucinya bahwa agama yang paling benar itu adalah agama Islam, yang lainnya adalah tidak benar. Itu yang saya kira nanti bisa didiskusikan selanjutnya, atau saya kira Bu Lina akan menanggapi hal-hal yang seperti yang tadi saya sebut untuk bisa didiskusikan. Kemudian yang terakhir adalah moderasi beragama juga itu menurut mereka pemahamannya adalah harus toleran ke minoritas. Jadi ini nggak mau bagi yang disebut mayoritas itu kan Muslim di negara ini. Seharusnya adalah minoritas itu yang harus toleran terhadap mayoritas. Jadi harus menghargai kalau misalkan mayoritas punya ini ya jangan dikomplain, jangan kemudian kita mengerti minoritas. Justru minoritas yang harus mengerti terhadap mayoritas. Nah, ini juga menjadi tantangan-tantangan tersendiri saya kira ketika diimplementasikan ke publik ya. Tetapi kalau untuk di kalangan kampus saya kira sangat mudah dilakukan karena ini terkait dengan struktur organisasi di kepemerintahan. Di mana misalkan kampus-kampusnya kan gampang kalau Kementerian Agama itu, baik itu negeri ataupun swasta, kan dia tidak ngambil kebijakan misalkan ini dipersoalkan atau tidak di hal-hal yang lain. Ketika kampus tersebut tidak mengimplementasikan kebijakan moderasi beragama. Ini masih panjang saya kira. Ada dosennya, ada pegawainya, termasuk saya kira bagaimana dosen menyampaikan kepada mahasiswa karena apakah misalkan bisa diimplementasikan atau tidak. Saya kira itu dulu untuk penyampaiannya. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, dibuka sesi tanya jawab. Pertama, bagaimana mahasiswa bisa berkontribusi langsung dalam moderasi agama
pertanyaan dari Bulina. Silakan Pak Robi bisa menjawab. Jawab ya? Apa nggak ditanggapin dulu sama Bu Lina? Langsung aja Pak Robi. Gimana tadi pertanyaannya? Mohon diulang pertanyaannya. Bagaimana mahasiswa bisa berkontribusi langsung dalam moderasi agama? Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana mahasiswa? Nah, ini pendekatannya apakah kita akan memilih pendekatan top down atau bottom up? Kalau top down itu kan bergantung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai lead sektor dari pemangku kebijakan moderasi beragama. Kemudian diturunkan ke kampus, kemudian bikin regulasi di kampus, ada SK rektornya, kemudian diimplementasikan ke dosen-dosen, kemudian disampaikan kepada mahasiswa. Itu yang bersifat top down. Nah, kalau yang bersikap bottom up, saya kira ini saya kira sudah mulai ya yang di KKN meskipun juga sebenarnya ini kan dari kampus juga, kemudian didorong untuk kemudian mengambil tema yang moderasi beragama. Saya kira kalau dari mahasiswa itu bergantung kepada profil individu dari mahasiswanya itu sendiri. Saya ingin mengatakan bahwa tidak semua mahasiswa IAIN, UIN itu dia memiliki literasi cara beragama yang baik. Ininya ya. Saya ambil contoh. Ini kasus di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang terlibat gabung dengan kelompok ISIS. Jadi dia di Fakultas Psikologi, saya tidak sebutkan namanya. Jadi tetapi dia tidak selesai kuliah di UIN. Saya melakukan dampingan dengan dia, melakukan wawancara panjang lebar dengan dia, ternyata dia adalah bukan orang yang awam terhadap agama. Jadi kalau riset gap-nya itu adalah ketika ada orang-orang kelompok ekstremisme kekerasan, itu adalah orang yang awam terhadap agama. Ternyata saya menemukan bahwa ada juga orang yang dari pemahaman agama cukup mumpuni. Dia alumni pesantren, dia penguasaan hadis, ulumul hadisnya bagus, bahasa Arabnya bagus. Tetapi kemudian dia memutuskan untuk hijrah menurut dia, hijrah untuk gabung ke kelompok ISIS, tapi gagal, dia di Turki kemudian dideportasi. Apa yang dia lakukan saat itu adalah, dia ingin mengatakan bahwa dia ingin membuktikan bacaan-bacaan hadis selama ini tentang hadis-hadis futuristik, hadis-hadis tentang akhir zaman, tentang Black Banner, tentang panji hitam, tentang hari kiamat. Nah, di situ kan sudah dia akhirnya terbawa arus di mana narasi-narasi kekerasan, narasi-narasi kelompok ekstremis itu kemudian dia serta-merta menerimanya ya. Jadi tidak ada jaminan sebenarnya. Meskipun juga yang dilakukan adalah bahwa apalagi misal yang awam, meskipun yang awam tidak semua kemudian serta-merta akan ini. Menurut saya adalah yang paling baik dilakukan adalah cara berpikir critical thinking. Jadi harus dibiasakan. Nah, ini harus masuk juga di setiap pembelajaran atau mata kuliah. Bagaimana mahasiswa itu adalah dia harus kritis. Kritis apapun yang datang ke mereka dan terus mengkaji. Nah, itu saya kira sikap-sikap ilmuwan. Nah, pertanyaannya adalah apakah tradisi-tradisi ilmiah, tradisi-tradisi keilmuan di banyak kampus itu sudah menjadi habit atau tidak? Ini juga saya kira yang harus terus diinikan ya, bahwa mahasiswa itu juga bisa dikelompokkan. Mahasiswa itu biasanya dipengaruhi juga oleh organisasi-organisasi tempat mereka bernaung. Ada saya kira kelompok organisasi mahasiswa yang kecenderungan misalkan tidak toleran. Ada yang sebenarnya juga ada organisasi mahasiswa. Itu juga dipengaruhi oleh banyak hal ya. Selain juga sekarang
derasnya pengaruh itu dipengaruhi oleh narasi-narasi yang dilakukan oleh sosial media. Saya kira itu. Terima kasih Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, silakan Pak Aan Arom untuk bertanya langsung. Ya, terima kasih Bu Moderator. Saya sebenarnya ingin mendengar suara dari penanggap juga dari Bu Linakus Hidayati ya. Mas Robi, terima kasih sekali ininya, presentasinya keren. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya terkait dengan presentasi tadi. Ini ada ngaji ya. Jadi tadi dijelaskan bahwa di masa-masa SBY kelompok-kelompok katakan bisa dibilang kanan itu kan cukup kuat. Bahkan kemudian regulasi berbau liberalisme atau istilahnya dulu mereka sampaikan pilis itu kan dibuat sebuah regulasi. Nah, bisa nggak atau Mas Robi bisa kasih penjelasan nggak ke kita mengapa di masa-masa SBY itu kuat kelompok-kelompok ini muncul? Bahkan kemudian kasus intoleransi banyak ditemukan di masa-masa intoleransi ini masa-masanya rezim SBY. Lalu yang kedua pendekatan top down yang digagas tadi itu kan sangat-sangat state policies ya. Bagi saya ini menjadi cukup menantang juga karena kasus sebelumnya misalkan di Turki ini kan menjadi problem juga ketika melalui screening yang kemudian dilakukan terhadap Gulen ya. Fethullah Gulen ini kan punya sejarah sendiri dengan Tayyip Erdogan, punya sejarah sendiri di mana sebenarnya punya hubungan, tetapi ketika kudeta terjadi, justru kelompok-kelompok yang boleh dibilang kelompok kanan bagi mereka, itu kemudian mengalami screening yang luar biasa. Dan yang memunculkan belakangan justru negara yang begitu otoriter dan sangat otoritatif dalam melakukan kerja-kerja mungkin moderasi beragama itu sekalipun gitu loh. Nah, saya ingin tahu juga bagaimana kemudian melihat potensi itu terjadi. Kalau misalkan kita gunakan itu juga terjadi ya sekarang di Turki, di mana ASN itu juga screeningnya sangat ketat. ASN yang kemudian menjadi bagian termasuk di tentara-tentara itu juga sangat ketat. Saya tahu ini dua kelompok yang sangat berbeda antara kelompok yang kanan ataupun satu bisa dibilang kelompok tengah atau dia bilang kelompok kiri. Tapi di satu sisi ini juga sangat dilema ketika ini dibangun dengan cara negara atau biasanya Mas Robi tadi adalah top down, cukup berbahaya gitu loh bagi saya gitu loh. Ada alternatif lain tidak untuk membangun moderasi melalui negara atau melalui masyarakat ini? Thank you. Mungkin Mbak Lina juga bisa menanggapi ini ya, karena Mbak Lina kan sudah kemana-mana juga nih keliling dunia. Makasih Mas Robi ya. Kalau yang pertama kurang jelas karena ngaji tadi nanti saya. Terima kasih Mas Aan. Saya juga sering mendengar Mas Aan. Bu Lina dulu atau saya? Ditanggapin dulu atau gimana? Moderator? Oke. Jadi ya ini juga ya. Saya akan coba flashback ke eranya Pak SBY. Sebelum saya masuk, tadi pertanyaan juga saya kira sangat sensitif. Satu, saya belum punya riset. Saya baru hanya dimasukin ke folder saya itu sebagai pertanyaan riset saja, tapi belum dijawab sampai hari ini. Pertanyaan riset itu. Saya ingin coba bercerita tentang di era SBY soal posisi yang orang katakan bahwa kelompok FPI adalah sebagai kelompok intoleran atau masuk ke kelompok radikal. Perbedaan kelompok ini di antara eranya Pak SBY dengan di eranya Pak Jokowi. Di eranya Pak SBY, ini FPI itu menarik.
FPI itu mengusung tentang jargon-jargonnya adalah anti-sekularisme, anti-liberalisme, yang dia sebut sebagai singkatannya menjadi SPILIS. Anti-sekularisme, liberalisme, pluralisme termasuk pluralisme. Dan itu juga didukung oleh kelompok Hizbut Tahrir ininya. Dan menariknya adalah gara-gara ini, saya kira karena gerakan-gerakan FPI ini kemudian bentrok dengan kelompok kebebasan perjuangan KBBP itu, kebebasan beragama di Indonesia ya, yang itu diusung oleh beberapa LSM dan beberapa NGO termasuk aktivis HAM di situ bentrok di Monas. Dan harus diketahui bahwa saat itu Habib Rizik juga di penjara di eranya Pak SBY ini karena kasus itu. Nah, tetapi di eranya Pak Jokowi, anti-liberalisme, anti-pluralisme, kemudian sekularisme itu tidak begitu muncul. Yang muncul adalah anti-komunisme. Nah, ini apa artinya? Bahwa ada perbedaan yang signifikan di antar rezim. SBY saat itu saya kira memang mungkin juga karena memasukkan Mas Ulil Absor Abdallah ke Partai Demokrat salah satunya. Kemudian juga terkait dengan sikap kebijakan. Meskipun sebenarnya di eranya Pak SBY, kalau misalkan bicara soal representasi tanda kutip Islam, misalkan di situ ada PKS ya. Jadi soal liberalisme harusnya juga bisa diminimalisir, tapi tidak bisa diminimalisir sampai pada akhirnya harus MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap SPILIS itu. Nah, menurut saya kalau saya melihat ya, bahwa saya tidak mengatakan itu karena Pak SBY koalisi dengan PKS yang kita lihat misalkan dia cenderung ideologinya memiliki ideologi transnasional Ikhwanul Muslimin, itu saya kira bahwa ini karena bergantung sikap dari rezim itu sendiri. Pak SBY saya kira tidak konsen terhadap hal-hal semacam itu. Selagi misalkan itu tidak membuat pertama ekonomi morat-marit, yang kedua tidak memiliki kegaduhan yang cukup berarti ya. Sehingga dia tidak terlalu memikirkan, dia hanya memikirkan misalkan jalur-jalur internasional, image building ke internasional bahwa Indonesia itu baik-baik saja, Indonesia itu kuat gitu. Jadi tidak memikirkan misalkan hal-hal yang lebih spesifik ininya. Tapi mungkin juga ini karena dipimpin oleh bukan PDIP Perjuangan ya, sehingga misalkan perlawanan-perlawanan dari kelompok-kelompok katakanlah kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam itu tidak terlalu keras seperti apa yang dilakukan pada eranya Pak Jokowi, sehingga mereka memanfaatkan, tetapi juga saya kira imbas ya, karena kalau bicara radikalisme, ekstremisme itu tidak satu entity, dia ada beberapa klaster-klasternya. Di sisi lain kita melihat perbedaan yang mencolok di antara kelompok-kelompok ekstremisme atau radikalisme, tapi di sisi lain mereka ada persamaan-persamaan yang bisa menyatukan di antara mereka. Saya ambil contoh misalkan dari hasil sekarang, kalau di zaman Pak SBY itu kan survei-survei soal ASN, kemudian soal radikalisme itu kan tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintahan. Tapi di eranya Pak Jokowi justru didukung sepenuhnya oleh, ini perbedaannya lah. Sehingga data-data tentang radikalisme di ASN itu bisa diakses oleh publik. Dan ini Pak menggunakan metodologi survei yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu saja saya kira perbedaannya, bukan berarti munculnya di eranya Pak Jokowi, tetapi ketika misalkan beberapa peneliti baru bisa melakukan di eranya Pak Jokowi, sehingga terlihat misalkan semuanya disurvei kan, dosen PAI disurvei, mahasiswa disurvei, kemudian dan lain sebagainya. Saya kira hasilnya menjadi sangat komprehensif. Nah ini kemudian menjadi negara juga saya kira menjadi dilematis ya. Di sisi lain pada akhirnya ini menjadi dikatakan secara narasi menjadi musuh, tanda kutip musuh negara. Nah saya ingin mengatakan misalkan jalur-jalurnya, nah ini juga terkait misalkan implikasi dari
perubahan IAIN ke UIN ya. Yang dulu misalkan IAIN atau IAIN itu alumni-alumni ya, meskipun juga sebagian ada bergerak di bidang selain non-agama ya. Tetapi misalkan dia hanya bersaing di wilayah-wilayah untuk misalkan narasi-narasi tentang dakwah, tentang keagamaan. Tetapi muncullah kelompok-kelompok yang berasal dari kampus umum, sehingga ada persaingan di antara dakwah antara alumni IAIN dengan alumni-alumni umum. Sehingga narasinya adalah, kalau kita lihat ya, saya tidak sempat membukukan hal-hal semacam ini, saya hanya memotret beberapa peristiwa bagaimana persaingan antara alumni IAIN yang bergerak di bidang dakwah dengan alumni umum. Sebut saja misalkan ya, saya sebut nama kampus saja, IPB dan ITB, atau kampus-kampus yang lainnya. Itu merujuk ininya, mereka yang juga kemudian menjadi aktivis dakwah sebagai mubalik. Pada akhirnya adalah, kalau saya pribadi ya, sebagai alumni IAIN, itu saya kira tidak diragukan alumni-alumni Usuluddin misalkan, alumni syariah, itu soal keagamaannya. Tetapi ketika bersaing, harus bersaing secara keilmuan dengan kampus-kampus alumni umum yang kemudian bergerak di bidang dakwah, saya kira saya harus mengatakan bahwa yang terbaik adalah alumni Usuluddin atau alumni syariah. Tetapi masyarakat bukan itu yang diinikan. Akhirnya kan menjadi klasterisasi, ini zaman eranya Pak SBY. Bahwa kita tahu misalkan Mas An juga saya kira tahu bagaimana misalkan IAIN diplesetkan sebagai kampus oleh majalah Sabili, ingkar Allah, ingkar Nabi, IAIN kan. Atau misalkan mereka memposting 50 kelompok liberal dan sebagian besar diantaranya adalah dosen-dosen UIN yang itu kemudian menyamaratakan bahwa dosen-dosen dari alumni IAIN itu adalah menjadi bagian kelompok liberalisme yang kemudian dilegitimasi oleh MUI sebagai kelompok sesat atau kelompok haram. Nah, saya kembali lagi misalkan IAIN jadi UIN, ini kan juga ada kampus-kampus umum. Tapi pada akhirnya adalah hasil survei terakhir kampus-kampus umum juga saya kira data-data mahasiswa dan dosennya, karena sebagian awalnya kehadiran itu juga dosen-dosennya juga didistribusikan dari kampus-kampus umum, sehingga alur kira-kira orang-orangnya adalah hasil survei ya, itu juga termasuk adalah menjadi bagian dari mereka yang setuju terkait desakan soal aksi-aksi kekerasan. Saya pernah beberapa kali wawancara misalkan patron mereka kampus-kampus umum di UIN aja, itu patronnya adalah fakultas-fakultas yang ada di ITB dan IPB atau UI gitu loh. Ini juga menjadi menarik ya. Mudah-mudahan saya kira moderasi beragama juga menyasar pada persoalan-persoalan ini supaya apa? Supaya kita bisa bersaing di tingkatan nasional. Kira-kira begitu ya, untuk bidang apapun yang bahwa kita harus mengklaim kampus-kampus Islam sekarang ini adalah sebagai benteng terakhir ketimbang misalkan kita komparasikan dengan negara-negara lain yang tidak memiliki kampus baik IAIN atau UIN ya, yang menjadi menangkal soal gelombang radikalisme dan liberalisme. Mesir cuma punya Al-Azhar doang, tapi kalau kita punya ratusan kampus Islam, bayangkan kira-kira yang untuk menjadi benteng perkembangan radikalisme agama di negara ini ininya. Mungkin itu yang bisa saya tangkap ya dari pertanyaan Mas Aan. Ya, thank you Mas Robi. Terima kasih Pak Robi. Yang kedua gimana ya? Silakan untuk Saya lupa Mas Aan, yang kedua. Oh ya, yang kedua tadi kan gini, saya ini mendengar juga tadi cara kerja kita yang cukup positivistik ya, dalam artian top down dengan regulasi-regulasi. Nah, itu kan terjadi juga hari ini di Turki. Yang sebenarnya berangkat dari ketakutan kelompok-kelompok ekstremis ini atau yang bisa dibilang kanan itu menyusup ke negara. Nah, akhirnya terjadilah kudeta, kalau nggak salah 15 Juli tahun berapa itu, 15 atau 16 di Turki, yang
hampir semua sekolah yang terkait dengan Gulen itu kan dibubarkan, termasuk yang ada di Indonesia. Kan? Nah, artinya negara menjadi semakin boleh dibilang sebagai kita kritik sebagai kekuatan yang sangat otoritatif dan otoriter di bawah rezim Erdogan ini. Mungkin enggak ya kalau ini berlangsung di Indonesia, meskipun itu kemudian dibawa oleh Jokowi sebagai partai sekuler ya, partai sekuler yang diusung oleh PDI dan teman-teman, ini juga mengarah pada otoritarian baru. Karena cara-cara kerja screening ini sebenarnya kan cuma cara kerja yang dilakukan beda rezim. Di masa Soeharto juga melakukan screening, cuman yang di screening kan PKI, gitu kan, komunisme itu. Cuman yang hari ini yang di screening ekstremisme kanan. Nah, maksud saya moderasi, rumusan moderasi apa, ramuan apa yang kira-kira membuat kelompok kanan dan kiri ini balance gitu. Berangkat dari pengalaman Turki saja sih, saya misalkan dan saya ingin sekali mendengar dari Mbak Bulina sebenarnya ya, sebagai penanggap juga nanti. Oke, saya sharing sedikit ya. Ini saya baca dari beberapa artikelnya, saya lupa namanya, dia ex Hizbut Tahrir di Inggris. Sekarang dia dulu pernah ditahan di Mesir. Sekarang dia menjadi aktivis HAM yang dia mengklaim sebagai seorang liberalis Muslim, liberalis Islam. Saya lupa namanya. Tapi memang bahwa menurut dia, karena dia lama, saya kira dari remaja dia aktif di Hizbut Tahrir. Nah, bayang-bayang dia selama aktif di Hizbut Tahrir itu, dia bilang bahwa kudeta berdarah yang kemudian seperti yang dilakukan, saya kira pasca kolonialisasi atau di era Perang Dingin, rebutan antara ideologi komunis atau misalnya pro-barat atau pro-Soviet, itu sudah tidak bisa dilakukan lagi sebenarnya secara kontekstual di era-era sekarang. Yang paling mungkin adalah yang dilakukan sekarang adalah yaitu memasukkan kader-kadernya, menguasai kader-kadernya secara mulus. Nah, itu sebenarnya era itu adalah yang di era pemimpinannya Pak SBY, dan itu sebenarnya terjadi di seluruh dunia ya. Bukan kemudian Pak SBY kemudian kecolongan, tetapi sebenarnya agenda mereka secara transnasional itu dimasukkan. Yang paling penting adalah kalau lihat struktur kudeta halus di Turki, saya kira pertama mereka adalah yang harus dikuasai adalah Kementerian Pendidikan, yang kedua adalah Kementerian Agama, yang ketiga adalah masjid. 3 faktor ini kalau lihat komposisi di Turki ya, itu saya kira hampir berhasil di Indonesia. Tetapi di Indonesia ini, suka atau tidak suka, secara sejarahnya, Kementerian Agama itu adalah kecenderungannya ke Muhammadiyah, Kementerian Agama kecenderungannya ke NU. Ini yang menjadi persoalan, meskipun sekarang tentara yang mimpin. Yang kedua, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, pemilik ojek ya kan, yang memimpin. Tetapi kan terus menjadi kontrol yang kuat sejarah itu. Ini berbeda dengan misalkan kasus di Turki, bahwa urusan agama, pendidikan, atau masjid itu kira-kira bisa siapa saja yang memegang, tergantung misalkan perpolitikan di ini. Nah, menurut saya, suka atau tidak suka, bahwa kita memiliki komponen itu sehingga kudeta halus yang dibayang-bayangkan oleh kelompok-kelompok transnasional itu kurang terjadi. Makanya mereka banyak pada akhirnya ngumpullah di kementerian-kementerian atau BUMN yang saya kira memang pada awalnya ketika mahasiswa juga mereka dibesarkan gerakannya di kampus-kampus umum. Kalau di kementerian yang bukan BUMN itu biasanya kan di pertanian itu ya, karena juga masuk ke situ. Jadi kalau kita lihat migrasinya ya, kalau kita ambil capture ya, ada peneliti yang mengcapture satu demi satu dia dengan sabar sekali migrasi bagaimana radikalisme itu masuk ke aparatur negara. Saya kira itu akan bisa sangat dipotret secara baik ininya ketika misalkan melihat itu ya. Nah, saya kira memang di eranya Pak Jokowi terlihat memang sangat konsen banget terhadap itu. Tapi mungkin karena juga
pemerintah sekarang ini sangat ini ya menerima, saya kira, masukan-masukan dalam bidang ini khususnya ya. Ketika misalkan saya juga pernah melakukan audiensi dengan Menko Polhukam di eranya Pak SBY dengan di eranya Pak Jokowi, itu berbeda rasanya support yang yang diberikan oleh pemerintah. Saya kira itu, Mas An. Terima kasih. Thank you, Mas Robi. Thank you. Mbak Lina. Terima kasih, Pak. Lanjut saja Pak Robi, pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa mahasiswa yang radikal dan mahasiswa yang berbeda mazhab. Bagaimana peran moderasi beragama dan toleransi itu sendiri, Pak Robi? Jawab. Terima kasih. Kurang keras. Ada beberapa mahasiswa yang radikal dengan mahasiswa yang berbeda mazhab. Bagaimana peran moderasi beragama dalam hal toleransi itu sendiri, Pak Robi? Ya, terima kasih. Saya kira itu bisa dilakukan ketika masuk ya, ketika masuk. Karena mungkin kampus juga nggak mungkin bisa mengontrol satu persatu. Bahkan sebenarnya kampus sudah memiliki infrastruktur dengan membuatkan SK dosen pembimbing akademik. Tapi itu cara kerjanya dilakukan secara manual. Manual dalam arti misalkan kalau nggak ada mahasiswa bertanya kepada dosen pembimbingnya, itu kemudian nggak dilayani. Atau misalkan ada yang bertanya, tapi karena dosennya memiliki kesibukan, itu. Tetapi sebenarnya regulasi sekarang itu, kalau kita melihat ya, kalau sebagai dosen, saya kira di sini juga ada beberapa dosen, kalau melihat misalkan di BKD-nya, itu kan memang diarahkan bahwa seorang dosen itu memang seluruh kegiatan jiwanya itu harus ditumpahkan, dilakukan untuk pengabdian terhadap kampus. Ketika dia keluar juga harus atas nama kampus. Yang harus diutamakan adalah pengajaran, kan ada 3 poin. Menurut saya sih udah mengarah ke situ. Tinggal misalkan diperspesifikan lagi bahwa itu kemudian masuk ke arah situ. Apakah harus diintegrasikan ke setiap mata kuliah, atau misalkan mata kuliah baru itu pasti akan banyak ditolak karena membebani Tetapi yang terpenting menurut saya adalah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita mengecek dosen-dosen yang memiliki penuh ya di bidang itu, kayak misalnya kewarganegaraan. Saya ambil contoh misalnya begini. Kenapa misalkan itu selalu ada gap antara pendidikan kewarganegaraan, civic education atau Pancasila dengan pendidikan Islam. Kenapa begitu? Karena masing-masing itu dipelajari sendiri-sendiri. Kewarganegaraan, civic education diajar Pancasila, wawasan Pancasila, wawasan kebangsaan diajarkan sendiri aja. Bagaimana menjadi warga negara yang baik, sejarah negara ini bagaimana. Kemudian di sisi lain, seorang guru, seorang ustadz, seorang dosen mengajarkan ke mahasiswanya tentang pendidikan agama Islam, bagaimana menjadi muslim yang baik, muslim yang taat, menjadi Islam yang kafah. Sehingga dua itu menjadi kontraproduktif antara satu dan dengan yang lain. Padahal sebenarnya kalau kita mengutip beberapa buku yang sudah terbit ya soal hubungan negara dan Islam, Pancasila dan Islam, itu kan sudah selesai, harusnya sudah menjadi bahan ajar yang komprehensif. Karena itu orang-orang yang menjadi dosen itu harusnya menjadi dosen unggulan. Tapi kan itu menjadi dosen pinggir, dosen-dosen yang bergerak di bidang itu. Atau hanya sekedar aja nggak ada dosen itunya nih, kemudian ngajar soal civic education atau kira-kira pendidikan agama Islam. Di kampus umum saya kira lebih parah lagi ya, ada orang yang mengajarkan soal Pancasila tetapi kemudian mencaci maki Pancasila. Itu kan saya kira menjadi persoalan ya ininya. Itu sudah. Lanjut Pak Robi. Pertanyaan selanjutnya. Apa? Radikal yang berbeda mazhab. Iya, tadi bagaimana peran moderasinya ya. Itu biasanya kalau saya beginilah, saya fair-fairan aja lah. Misalnya begini, di kampus IAIN, di UIN Jakarta lah ya,
ini kan ada namanya UKM. UKM itu usaha kegiatan mahasiswa. Di situ ada yang bergerak di bidang suara, ada yang di bidang kori, ada yang di bidang apa namanya basket, ada yang di bidang silat. Nah, ada yang saya kira namanya LDK, Lembaga Dakwah Kampus. Nah, lembaga dakwah kampus ini, kalau ini sudah terang-terangan kan bahwa alumni-alumninya berafiliasi kepada kelompok-kelompok tertentu. Nah, sementara juga kita tahu di kampus itu ada organisasi-organisasi mahasiswa lainnya itu bergerak di ekstra kampus. Di ekstra kampus itu di luar kampus yang dia tidak mendapatkan anggaran dari kampus. Nah, itu yang untuk yang kelompok organisasi ya. Nah, sementara LDK di kampus ini, ya kan, dia berafiliasi ke kelompok-kelompok tertentu di luar, kemudian dia mendapatkan anggaran dari kampus. Nah, ini saya kira Bu Lina bisa sharing di Kudus seperti apa ya. Ini saya kira harus dikritisi bagaimana ini terjadi, dan saya kira memang kampus-kampus sudah membicarakan soal ini. Bagaimana peran moderasi beragama ini melihat persoalan-persoalan itu. Jadi jangan sampai kemudian mereka tetap beraktivitas ya, melakukan kreasinya masing-masing, tetapi juga harus melihat beberapa persoalan-persoalan yang sebenarnya juga dilihat secara kasat mata ya. Meskipun saya tidak mengatakan bahwa LDK adalah menjadi kelompok bagian yang tidak moderat atau yang radikal. Saya hanya menggarisbawahi bahwa ada kelompok-kelompok yang itu sebenarnya berafiliasi ke kelompok-kelompok tertentu, itu diberikan anggarannya itu oleh kampus. Nah, sebaiknya orang-orang kelompok itu harusnya berada di jalur ekstra aja, seperti ada kelompok-kelompok organisasi mahasiswa yang dia punya aktivitas di luar tapi bergerak di ekstra kampus ya. Nah, itu yang saya kira salah satu yang bisa dilakukan kalau mereka kelompok terafiliasi kepada organisasi, saya kira mudah. Karena organisasi itu biasanya hierarki, ada seniornya, ada strukturnya. Tapi kalau udah bersifat individu, itu juga bisa dilacak. Nah, makanya pendataan awal ya. Saya contoh misalkan pendataan awal di kampus itu saya kira kurang dijadikan sebagai data riset. Data riset dalam arti misalkan begini, formulir-formulir pendaftaran mahasiswa itu yang masuk ke kampus itu tidak dijadikan sebagai data statistik, data kuantitatif. Ini yang kemudian mereka kan nanti kalau ada masalah si kampus itu, bagian kemahasiswaan itu akan bisa, ini kalau terafiliasi kepada kelompok tertentu, organisasi mahasiswa akan gampang. Tapi kalau individu itu bisa dilacak dalam misalkan jaringan alumni, misalnya apa dia pesantren atau sekolah yang mana. Itu bisa dilakukan saya kira orang-orang hal semacam itu, dan itu bisa lewat mungkin ada rumah moderasi atau bidang kemahasiswaannya. Di FISIP saya misalkan di kampus saya itu sangat aktif sekali wakil dekan bidang kemahasiswaannya mendata mahasiswa baik yang kemudian alumninya kemana saja, atau misalkan mereka apakah yang dia terdata dengan secara baik. Saya kira itu yang bisa dilakukan, termasuk saya kira sudah bisa mendeteksi mahasiswa-mahasiswa yang cenderung yang intoleran. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya Pak Robi, pertanyaannya, bagaimana memunculkan nilai moderasi agama dalam program pendidikan? Mohon diulang pertanyaannya. Bagaimana memunculkan nilai moderasi agama dalam program pendidikan? Ini juga menarik saya kira ya. Ini harus banyak simulasi. Saya teman-teman di NGO ya, kalau saya mengajar itu, saya juga pernah melakukan itu di mata kuliah resolusi konflik ya, supaya mereka memahami tentang manajemen konflik dan tentang perbedaan dan lain sebagainya. Ada yang menarik misalkan, contoh misalkan ya, bahwa kita bisa survei mahasiswa, siapa yang mereka benci.
kelompok mana yang mereka benci, kemudian siapa yang disukai, kemudian sikap-sikap apa. Itu saya kira bisa menjadi data menarik bagi dosennya ketika misalnya sebelum pengajaran dia mengisi kuesioner doang. Itu bisa kita petakan berapa prosentasi mahasiswanya itu yang toleran dan tidak toleran. Itu kita aja yang misalkan bikin instrumennya tersendiri. Nah, kalau misalkan komposisi besar sekali yang tidak toleran, itu bisa diambil contoh misalkan. Saya ambil contoh ada sebuah pelatihan di sebuah NGO, itu menarik. Semua peserta itu tidak suka dengan kelompok Ahmadiyah misalkan. Dia terangin Ahmadiyah itu, dia ceritain Ahmadiyah. Akhirnya dibawalah dalam satu forum, dia duduk bareng. Dia orang Ahmadiyah itu sendiri yang dia caci maki di forum itu awalnya. Akhirnya mereka menjadi, oh iya ya, ternyata orang Ahmadiyah juga manusia juga gitu. Nah di situ sehingga itu bisa menetralisir bagi orang-orang ya. Ini sederhana saya kira ketimbang misalkan bahwa konsep itu penting diterangkan ke mahasiswa, tetapi stimulasi atau simulasi-simulasi yang seperti itu justru jauh lebih efektif. Saya ambil contoh kalau di teroris itu kita pakai pendekatan psikologi namanya disonansi kognisi. Disonansi kognisi itu begini, orang yang di pikirannya adalah jahat, benci, misalkan kelompok teroris itu benci sama polisi. Tetapi kemudian kita hadirkan di sana polisi yang baik, oh ternyata polisi itu tidak seperti apa yang digambarkan dia gitu. Ada juga yang baik. Akhirnya dia kemudian menjadi, oh ternyata bahwa kebenarannya itu tidak terlalu absolut, oh ternyata ada yang baik juga, banyak juga polisi yang baik. Itu yang disebut sebagai disonansi kognisi dalam pendekatan merubah mindset kelompok teroris menjadi kemudian berubah mindset itunya. Nah, saya kira juga kelompok-kelompok yang intoleran, yang beda pendapat itu juga harus, tetapi seorang dosen makanya dia harus memiliki jiwa yang ilmuannya tinggi, bahwa mahasiswa yang diajarinya itu harus tahu detailnya. Kalau saya sih selalu men-screening awal dulu ya, dengan bikin profil biodata mahasiswa, juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan singkat. Itu untuk memetakan dalam arti karena mungkin ini dipengaruhi oleh bidang studi saya, kajian keamanan. Jadi saya tidak mau terulang ada guru ya kan ditonjok sama siswanya karena si siswanya ahli silat, sehingga dia tonjok kemudian meninggal, si gurunya nggak bisa ditolong ya. Nah itu juga bisa loh, kelompok-kelompok ekstremis juga ketika ini bisa aja kita melakukan dia, apalagi sekarang kelompok ekstrem yang takfir ya, itu dia bisa membunuh di mana saja karena sudah mengatakan bahwa ini bagian dari jihad mereka. Yang paling mudah dia pakai pisau misalkan. Nah itu memetakan itu saya kira yang paling penting ya, simulasi seperti itu yang menurut saya sangat efektif dilakukan di bahan-bahan pengajaran ya ininya. Itu saya kira, terima kasih. Saya kira harus Bu Lina gilirannya yang ini. Terima kasih Bu Lina. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan Bu Lina Kusudaya sebagai penanggap seminar ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih moderator. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Robi yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa insightful, berbagi pengalaman beliau tentang bagaimana mengelola moderasi beragama. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Robi, moderasi beragama itu adalah topik yang sepertinya harus diadres karena memang situasi bangsa dan negara kita yang sangat heterogen ya, jadi banyak kelompok, agama, suku, dan kemudian latar belakang yang membuat
seseorang itu terkadang terjebak pada sikap like, dislike, dan kemudian juga saling memihak kepada pihak-pihak tertentu. Nah, di kampus di IAIN Kudus kita harus bersyukur bahwa sekarang kita memiliki rumah moderasi beragama yang itu digawangi oleh dosen-dosen yang mengikuti training instruktur moderasi beragama yang dilakukan oleh PTKI di Kementerian Agama, dan salah satu bentuk dari implementasi bagaimana usaha kampus untuk menyebarkan ide tentang moderasi beragama di mahasiswa dan mahasiswi KKN IK yang kebetulan untuk tahun ini karena ada pandemi, kemudian KKN-nya difokuskan di rumah saja. Salah satu topik yang diwajibkan mahasiswa untuk diangkat adalah soal moderasi beragama. Nah, kalau di Kudus sendiri, kebetulan mahasiswa dan mahasiswi yang masuk di kampus IAIN Kudus ini cenderung berasal dari wilayah-wilayah di sekitaran Kudus. Kalau kemudian di ekskarasidenan di Kabupaten Kudus, kalau kemudian ada mahasiswa di luar wilayah itu jumlahnya hanya mungkin sekitar 10-20% saja. Nah, akan tetapi mereka berasal dari wilayah yang relatif sama, memiliki latar belakang sosiokultural yang sama, tapi ada keragaman, terutama dalam hal pemahaman agama. Nah, di satu sisi homogenitas mahasiswa ini kemudian memunculkan bisa memunculkan isu intoleransi ketika mahasiswa ini cenderung tidak mengenal kelompok lain di luar kelompok yang biasa mereka hidup. Sebagai contoh begini, karena mayoritas latar belakang sosiokultural mahasiswa itu kebanyakan dari Nahdlatul Ulama, kan ada kecenderungan mereka tidak mau kenal ataupun belum mau mengenal kelompok keagamaan di luar di mana mereka tumbuh. Nah, alhamdulillah beberapa dosen di sini sudah mulai mengajarkan mahasiswa untuk mengenal mengajak mahasiswa untuk mengenal kelompok-kelompok lain dengan cara mengajak mereka untuk, ada beberapa dosen yang mengajak mahasiswa untuk berkunjung ke kelompok-kelompok minoritas dengan tujuan agar mahasiswa itu tahu apa dan bagaimana kelompok-kelompok di luar background sosiokultural mereka. Sebenarnya kalau di Kudus sendiri kita ada beberapa kelompok minoritas. Sebagai contoh ada komunitas LDI, kemudian ada komunitas Ahmadiyah, di Karasidenan Pati ada komunitas agama Bahai misalkan. Yang itu sebenarnya bisa menjadi wahana bagi mahasiswa untuk mengenal bahwa masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat heterogen. Nah, harapan dari kampus dengan adanya program KKN IK ini, mahasiswa bisa menjadi lebih terbuka pandangannya dan kemudian bisa menjadi manusia yang lebih toleran pada perbedaan atau heterogenitas masyarakat. Nah, terkait dengan pertanyaan soal, ada tadi pertanyaan yang disampaikan oleh beberapa penanya. Kalau boleh saya jawab, misalkan respon seperti ada pertanyaan tentang bagaimana perilaku ekstrim yang dapat merusak moderasi agama di kampus. Mungkin ini saya bisa kaitkan dengan kondisi di IAIN Kudus sendiri. Kalau tadi Pak Robi menceritakan bagaimana
bagaimana organisasi mahasiswa disebut labelnya LDK, misalkan di UIN Jakarta, yang cenderung berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang intoleran. Ya. Nah, di IAIN Kudus sendiri, LDK itu pada awalnya lebih berafiliasi dengan salah satu organisasi sosial agama, sebut saja NU, gitu. Karena memang mayoritas di Kudus dan sekitarnya ini adalah NU. Tapi kemudian pada perkembangan selanjutnya LDK cenderung lebih terbuka, jadi tidak hanya berafiliasi secara kultural kepada NU, tapi juga terbuka dengan organisasi yang lain. Dan sekarang LDK itu berafiliasi dengan organisasi di Fakultas Dakwah. Jadi kalau saya tidak salah, karena kondisi sosial budaya Jakarta dengan Kudus yang berbeda, jadi mungkin LDK di Kudus ini tidak se ekstrim gitu ya di LDK yang ada di UIN Jakarta. Nah, akan tetapi bisa jadi jika misalkan LDK ini berafiliasi dengan LDK di perguruan tinggi yang lain, yang memang selama ini LDK dianggap sebagai salah satu organisasi yang cenderung tidak toleran, gitu ya. Kalau misalkan itu terjadi, jadi saya pikir juga pihak kampus juga harus waspada bagaimana caranya organisasi-organisasi internal kampus itu tidak kemudian terafiliasi secara kultural dengan organisasi-organisasi yang mengarah kepada golongan-golongan intoleran. Nah, sikap yang lain yang saya pikir juga harus dikedepankan oleh mahasiswa adalah sebagai contoh, mahasiswa Fakultas Syariah diajarkan bahwa dalam Islam itu yang namanya perbedaan itu adalah hal yang sangat natural. Saya pikir mahasiswa Fakultas Syariah sudah belajar usul fikih yang di situ diajarkan bahwa perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang sangat mungkin. Nah, oleh sebab itu tidak boleh kemudian mahasiswa itu terjebak kepada pemahaman yang merasa benar sendiri dalam pilihan-pilihan agama atau pilihan-pilihan beribadahnya, yang kemudian cenderung untuk menganggap pihak yang lain atau golongan yang lain atau mazhab yang lain itu sebagai keliru. Nah, ketika saya mengajar metodologi studi Islam, saya sering sekali mengajak mahasiswa untuk mencoba mengenal masyarakat yang cenderung atau kelompok-kelompok yang ini tidak pernah mereka kenal. Jadi saya memberikan tugas kepada mahasiswa untuk terjun kepada masyarakat atau kelompok di luar yang selama ini mereka tinggali, sehingga masyarakat memiliki mahasiswa memiliki keterbukaan pemikiran bahwa ada kelompok lain di luar kelompok yang selama ini mereka hidup bersama. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa pertanyaan yang sepertinya akan lebih tepat direspon karena pertanyaan ini untuk Pak Robi ya. Masih ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa dirangkum oleh moderator. Terima kasih Bapak Robi yang telah memaparkan materi dan menjawab pertanyaan dengan sangat jelas. Dan selanjutnya saya akan memberikan sedikit kesimpulan. Ya, di sini masih ada pertanyaan.
satu cara untuk menangani radikalisasi di kampus yaitu dengan cara memfilter diri. Bagaimana langkah yang efektif untuk memfilter calon mahasiswa yang sudah terpapar radikalisme? Bisa dijawab Pak Robi. Ya, jadi saya tadi sudah mengatakan bahwa caranya memang kan gini, kalau pakai kajian keamanan itu, kalau kita ingin aman itu sama kayak misalkan model pencegahan penyakit. Jadi harus di screening di awalnya. Orang-orang yang ini kita pisahkan, di karantina dulu. Nah itu, tetapi juga apakah ini juga berlaku dalam hal-hal semacam ini ya. Jadi ketika awal ini kan mahasiswa mendaftar itu kan dari berbagai jalur. Nah, harusnya, saya nggak tahu ya, saya belum pernah mendengar, mungkin sudah dilakukan. Misalnya di bagian akademik atau kemahasiswaan, dia mempresentasikan soal kultur, struktur, background mahasiswa yang misalkan tahun ajaran ini misalkan. Jadi dia bisa mengatakan misalkan bahwa presentasi IAIN Kudus untuk tahun ajaran ini adalah untuk SMU, misalkan ada berapa persen, Alia ada berapa persen, SMU plus pesantren berapa persen, kemudian Alia dengan pesantren berapa persen, atau pure pesantren saja berapa persen. Kemudian pesantren juga dipetakan, misalnya ada pesantren yang cenderung modern, atau misalkan yang lebih salafiyah misalkan. Nah data-data itu saya kira sangat menentukan. Misalkan nanti outputnya, output dari mahasiswa itu sendiri. Jadi saya sangat sepakat sekali bahwa itu harus di-screen. Tapi screeningnya juga bukan hanya screening ini, tapi harus dilakukan dengan cara-cara model mungkin nggak terlalu serius sebagai riset, tapi riset awalan untuk itu, dan itu bisa diupdate per tahun. Juga dipetakan wilayah, misalkan lebih banyak mana, apakah wilayah Pulau Jawa atau Sumatera yang untuk tahun ajaran ini. Jadi dipetakan. Belum lagi misalkan jalur yang berapa jalur, berapa persen. Saya kira itu ada datanya semua di kampus. Tinggal 5 tahun kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan, kemudian masukkan agenda-agenda terkait moderasi beragama. Jadi komposisi yang kemudian dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu menjadi bahan-bahan asesmen kita terkait mahasiswa. Jadi bukan hanya sebenarnya yang kelompok-kelompok yang kita screening adalah kelompok ekstremisme, tapi hal-hal yang lain. Siapa tahu misalkan ada di antara mereka yang juga super jenius anaknya. Itu bisa kita screening loh yang kayak begitu. Ini saya kira mahal datanya. Bayangin berapa ribu orang mahasiswa per tahun yang daftar ke kampus. Itu kalau saya sebagai peneliti yang kerjaannya hanya collecting data, kadang disimpan, kadang dibikin jurnal, kadang dianalisis, itu menjadi data yang sangat mahal sekali. Setiap mahasiswa baru yang masuk, tinggal tergantung kepentingannya, saya kira mau dibawa kemana data-data itu ininya. Itu untuk yang saya kira pertanyaan soal itu ya. Ada lagi? Sudah Pak Robi. Ya, Pak Robi mungkin bisa kasih sedikit informasi kaitannya dengan pemetaan. Kalau tadi disarankan pemetaan untuk mahasiswa baru, gitu ya. Sepanjang pengetahuan saya biasanya data itu ada gitu ya. Kalau di sini kita ada, jadi ada pemetaan mahasiswa itu alumni mana, kemudian background dari sekolahnya itu, kemudian ketahuan bagaimana background sosial keagamaannya, kemudian identitas yang lain. Tapi sayangnya sepertinya seperti yang disampaikan oleh Pak Robi itu hanya sebagai data kuantitatif saja. Iya, data administratif kadang-kadang ya. Hanya data administratif. Bukan data sebagai sebuah penelitian yang itu dijadikan sebagai langkah kebijakan kampus nanti ke depan tuh kayak bagaimana itunya.
Iya benar, sepertinya itu tantangan bagi kampus gitu ya, bagaimana data itu bisa menjadi dasar apa dan bagaimana yang harus dilakukan untuk membuat kebijakan supaya mencegah utamanya dalam hal ini moderasi beragama ini, bagaimana mencegah mahasiswa itu tidak terjebak pada sikap-sikap yang intoleran dan juga cenderung tidak moderat gitu ya. Mungkin kami bisa belajar dari UIN Jakarta bagaimana kemudian data-data seperti itu bisa dimanfaatkan. Saya tidak punya akses ke ini ya ke UIN. Saya pernah melakukan sebenarnya, tapi kurang berhasil. Maksud tidak memiliki karena itu dilakukan bukan bagian dari pekerjaan kampus. Kalau kampus tuh biasanya mengerjakan ini kira-kira ada regulasinya apa, SK rektornya apa, ya kan kira-kira gitu. Terus ada anggarannya atau tidak. Itu mungkin bisa diserahkan di masing-masing fakultas, karena kalau untuk memetakan seluruhnya, saya kira mungkin juga kan itu juga melelahkan ribuan data yang harus diinput ke ke sistem. Nah, itu juga saya kira, tapi kalau per kampus kan basisnya cuma ratusan itunya. Itu bisa dipetakan saja. Itu bahkan kalau diupdate terus sampai 5 tahun, wah itu mahal sekali. Kita bisa menentukan misalkan dari berapa gelombang-gelombang yang masuk, ada yang lulusnya tepat, ada yang tidak tepat. Kemudian apalagi diupdate misalkan setelah lulus dia kemana itunya. Wah, itu kalau udah punya data itu, saya kira wah itu, tapi memang harus dibantu oleh teknologi. Karena kita nggak mungkin manual ya. Teknologi yang kita ini kan, itu saya kira, bayangin kita bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi tidak memiliki data yang ini. Soal kampus kita aja, hanya katanya-katanya aja, tapi nggak di-collecting secara baik ya. Nah, moderasi beragama itu saya kira akan sukses dengan sangat mudah sekali kebijakan-kebijakan dilakukan oleh kampus. Ketika data itu komprehensif. 5 tahun aja udah bisa dijadikan sebagai best practice yang keren banget ininya. Itu aja saya kira. Saya nggak bisa share karena saya tidak menjadi bagian struktural yang di kampus, jadi kurang paham ininya. Tinggal dilanjutkan sedikit lagi saya kira di fakultas. Ini mudah-mudahan Bu Dekan mendengarkan hal ini. Ya, terima kasih Pak Robi. Mudah-mudahan nanti kami bisa mencoba untuk melakukan itu, karena saya pikir juga selain untuk memetakan, kita juga bisa membuat prediksi gitu ya. Kira-kira nanti kalau mahasiswa itu seperti ini, kemudian apa yang akan terjadi. Terima kasih sekali Pak Robi untuk sharing pengalaman dan juga pengetahuannya, sangat insightful, sangat membantu bagi kami yang ada di daerah tentang pengalaman yang global, karena Jakarta itu kan pusatnya Indonesia, dan juga membantu mahasiswa-mahasiswa kami untuk lebih belajar tentang apa dan bagaimana moderasi beragama.